Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 47. Di musim semi, semuanya menjadi hidup kembali. Latihan tempur musim semi tahunan adalah momen terpenting dalam ketentaraan. Di masa damai, untuk memenuhi kebutuhan masa perang, tentara hanya dapat menghadapi berbagai pertempuran di masa depan dengan terus memperkuat dan melatih diri. Divisi Lian adalah tentara merah dan pembela. Kekuatan misterius yang dilengkapi dengan baik adalah sisi biru, milik pihak penyerang. Tim biru harus menemukan komandan tim merah dalam waktu yang ditentukan dan berusaha menghancurkan markas tim merah agar dianggap menang. Yang harus dilakukan pihak merah Lian adalah melakukan segala kemungkinan untuk mempertahankan markasnya. Setelah latihan tempur sebenarnya dimulai, resimen Lian ditempatkan di sebuah lembah yang dikelilingi pegunungan di tiga sisi dan sungai di satu sisi. Gunung itu dijaga ketat oleh pasukan resimen, dan satu-satunya yang bisa dimasuki tentara biru adalah sungai di seberang, yang lebarnya puluhan meter. Sungai itu sangat deras dan sangat sulit untuk berenang menyeberanginya. Sekalipun memiliki ketahanan air yang baik, ia masih harus menghadapi pertahanan senjata resimen yang berat. Terletak 30 km sebelah barat markas resimen adalah markas divisi dan lokasi markas. Oleh karena itu, secara geografis resimen Angli sangatlah penting. Jika musuh ingin menuju markas divisi, dia harus lewat sini. Tentu saja ada kemungkinan lain, yaitu tentara biru akan terjun langsung di dekat markas divisi, yang akan mengambil resiko paling besar. Begitu tentara biru mengudara di dekat markas divisi, itu setara dengan pergi jauh ke belakang garis musuh dan dipukuli secara pasif tanpa dukungan apapun. Karena salah satu lengannya cacat, Niwanli berinisiatif untuk dipindahkan ke kelas memasak sebelum latihan dimulai agar tidak mempengaruhi operasional rekan-rekannya. Segera setelah latihan dimulai, Lian diperbantukan ke perusahaan pengintai untuk membantu perusahaan pengintai dalam misi pengintaiannya. Sejak Angli memenangkan kompetisi penembak jitu terakhir kali, tidak ada yang berani meremehkannya. Namun, Angli masih tampak agak aneh di perusahaan pengintai. Dengan kata lain, dia unik. Angli tidak suka bermitra dengan orang lain dan selalu bertindak sendiri saat menjalankan tugas. Namun, setiap saat, Lian mampu menyelesaikan misi pengintaiannya dengan cemerlang, membuat orang-orang di perusahaan pengintai tidak bisa berkata-kata. Pada hari pertama latihan, ketika Lian tiba di stasiun setelah menyelesaikan misi pengintaian seharian, dia bertemu Feng Baochai dan Chen Hao. Lian. Feng Baochai berinisiatif untuk menyapa. Lian memiliki hubungan yang cukup baik dengan mereka berdua, jadi dia juga menyapa. Pernahkah kamu mendengar? Feng Baochai bertanya tanpa alasan, dan kemudian berbicara pada dirinya sendiri. Tentara biru sebenarnya memilih untuk mengudara, dan pergi jauh ke belakang garis musuh ke belakang tentara merah. Pertarungan, mereka tidak ada manfaat yang diperoleh. Lian belum pernah mendengar hal ini sebelumnya, jadi dia menjadi tertarik setelah mendengar ini. Apakah The Blues kuat? Lebih dari sekedar kuat, dia hanyalah iblis, kata Chen Hao tiba-tiba. Apa maksudmu? Lian bertanya dengan rasa ingin tahu. Chen Hao bertanya balik, apakah Anda tahu pasukan tentara biru itu? Lian menggelengkan kepalanya, dia sama sekali tidak mengenal tentara biru. Tidak ada yang tahu di unit mana tentara biru itu berada, tapi orang-orang itu sangat kuat sehingga mereka terlihat seperti orang mesum. Jawab Chen Hao, dan kemudian melanjutkan setelah jeda sebentar, saya mendengar Komandan Kompi berbicara tentang latihan tempur yang sebenarnya tentara merah 3 tahun lalu. Mereka tidak pernah kalah, tapi sejak 3 tahun lalu, kelompok musik blues ini tiba-tiba muncul. Dalam 3 tahun terakhir, tentara merah tidak pernah mendapatkan keuntungan dari tentara biru. Dalam setiap latihan, tentara biru menyiksa tentara merah hingga berkeping-keping. Dalam hal ini, komandan divisi bisa dikatakan kehilangan muka. Itu sebabnya pelatihan kami lebih ketat dan lebih kuat dari sebelumnya dalam 3 tahun terakhir. Petik 2. Apakah mereka benar-benar sebagus itu? Angli masih tidak percaya. Tentara merah belum pernah mengalahkan tentara biru sekalipun. Chen Hao berkata dengan wajah serius, apakah kamu percaya atau tidak? Aku tetap percaya, orang-orang itu hanyalah setan. Saya ingat itu tahun lalu. Tahun pertama saya sebagai rekrutan mengambil bagian dalam latihan praktis. Bagaimana? Feng Baochai bertanya. Chen Hao menepuk senapan sniper di tangannya dan berkata tanpa daya, saya tidak melihat tentara biru sama sekali, dan saya bahkan tidak melepaskan tembakan. Akibatnya, sarang kami diambil alih oleh pihak lain. Sangat kuat, seru Feng Baochai. Lian juga sangat terkejut. Kecuali jika hasilnya ditentukan dini hari, kekuatan The Blues akan terlalu menakutkan. Chen Hao berteriak sedikit keras, mereka memang kuat, tapi itu karena mereka tidak bertemu dengan saya. Jika aku bertemu orang-orang itu kali ini, aku harus membiarkan mereka merasakan kekuatan senjataku. Petik 2. Penembak jitu memiliki keunggulan tertentu di medan perang. Tidak peduli seberapa kuat tentara biru, jika keberadaan penembak jitu tidak diketahui, mereka akan tetap jatuh ke tangan senapan penembak jitu. Setelah makan malam, Lian, Feng Baochai dan Chen Hao mengobrol sebentar untuk beberapa patah kata lagi, lalu kembali beristirahat.
Sebagai seorang penembak jitu, waktu aktivitas Ang Li sedikit berbeda dengan yang lain. Ada pula yang aktif pada siang hari dan istirahat pada malam hari. Namun, Lian harus mengintai di tujuannya sebelum fajar. Dia mungkin berbaring di tempat yang sama sepanjang hari dan kembali untuk makan malam setelah istirahat sejenak, itu akan menjadi aktivitas berikutnya. Setelah beristirahat selama 4 atau 5 jam, Ang Li bersiap menuju lokasi yang telah ditentukan dengan membawa senapan sniper di tangannya. Saat ini, ia melihat beberapa kendaraan off-road melindungi 2 kendaraan lapis baja kedap udara melaju ke dalam stasiun. Lian. Itu Feng Baochai dan Chen Hao lagi. Mereka juga ingin pergi ke lokasi yang telah ditentukan untuk menyergap. Lian, pernahkah kamu mendengarnya? Feng Baochai mengatakan hal yang sama lagi. Apakah ada berita? Lian tahu bahwa Feng Baochai pasti mendapat berita penting. Feng Baochai melihat sekeliling dengan waspada, lalu merendahkan suaranya dan berkata, tentara biru benar-benar tangguh. Saat hari sudah gelap, mereka menyerbu markas divisi dan berhasil menghancurkan markas di sana. Apa? Seru Lian. Penghancuran markas berarti tentara merah telah gagal. Lebih penting lagi, markas besar dihancurkan bahkan tidak sehari setelah latihan dimulai. Apakah itu berarti kita tidak perlu melanjutkan? Lian bertanya. Markas besar yang hancur itu palsu. Palsu. Lian berkedip, sedikit bingung. Chen Hao menjelaskan, markas besar yang terletak di markas divisi adalah jebakan. Tujuannya adalah untuk melenyapkan tentara biru dalam satu gerakan. Apa hasilnya? Lian bertanya. Feng Baochai menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, akibatnya, orang-orang itu melarikan diri. Yang lebih menyebalkan lagi adalah pihak kita mengorbankan total 53 orang, sementara hanya 1 orang dari pihak biru yang tersingkir. Lian berkedip dan tidak percaya. Tentara merah sengaja memasang jebakan untuk dilompati oleh tentara biru, namun tentara biru justru ikut terjun, namun lolos di bawah hidung tentara merah. Tingkat korban 1:53 agak terlalu berlebihan. Kontes ini menegaskan pernyataan itu. The Blues adalah iblis. Bab 48. Karena markas tentara merah yang hancur itu palsu, berarti latihan belum selesai. Ang Li harus terus menjalankan misinya. Anda mungkin tidak tahu bahwa dari 53 orang di pihak kita yang tersingkir, 23 orang dibunuh oleh penembak jitu. Kata Chen Hao, dan begitu dia selesai berbicara, dia menambahkan, mereka dibunuh oleh penembak jitu yang sama. Dibunuh dengan tangan. Seorang penembak jitu membunuh 23 orang. Dia seharusnya menjadi kunci keberhasilan tentara biru untuk lolos dari jebakan. Kelopak mata Lian sedikit tenggelam, mengetahui di dalam hatinya bahwa penembak jitu ini adalah seorang master, dan dia juga merasakan aura kuat yang dipancarkan oleh Chen Hao. Ketika seorang master mendengar tentang master lain, dia secara naluriah ingin menantangnya. Ini adalah situasi saat ini bagi Chen Hao. Termasuk Ang Li, mereka juga ingin bersaing dengan para penembak jitu biru. Lalu di mana markas kita? Lian tiba-tiba menanyakan pertanyaan kunci. Chen Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Tidak ada yang tahu di mana markas kita berada. Kalau tidak, bukankah markas itu sudah lama dihancurkan oleh tentara biru? Namun, saya mendengar bahwa markas kita bersifat mobile. Pusat komando bergerak setara dengan pedang bermata dua. Ya, kantor pusat yang bergerak membuat musik blues sulit ditemukan. Namun, itu juga terlepas dari perlindungan tim, dan akan sangat merepotkan jika ditemukan oleh pasukan biru. Jika kamu bertemu penembak jitu tentara biru, bunuh dia sebelum dia menembak. Chen Hao meninggalkan siang dan pergi bersama Feng Baochai. Ketika Lian pergi, dia melirik ke arah markas resimen. Kendaraan off-road yang baru saja masuk membuatnya sangat penasaran, terutama setelah mendengar tentang markas keliling. Untuk beberapa alasan, Lian mendapat firasat yang tidak diketahui. Setelah keluar dari stasiun, Lian bergerak menuju lokasi yang telah ditentukan. Setelah berjalan beberapa ratus meter, dia tiba-tiba berhenti lagi. Keanehan. Pada siang hari, Lian dengan jelas melihat peluit rahasia di sini, tapi sekarang tidak ada siapa-siapa. Mungkinkah dia tertidur? Lian mengambil senjatanya dan memeriksa sekeliling. Setelah mencari sedikit, dia segera menemukan penjaga rahasia. Dua tepatnya, seorang pribadi dan seorang pribadi. Saat ini, keduanya sedang berbaring di rerumputan, tangan dan kaki mereka diikat dengan tali sepatu, dan mulut mereka disumpal kaus kaki yang berbau, tidak sadarkan diri. Tidak bagus. Ketika dia melihat mereka berdua, Lian berteriak diam-diam, dan mencari sekeliling lagi dengan waspada. Setelah memastikan tidak ada orang di sana, dia menggunakan walkie-talkie untuk berteriak, "Elang-elang, aku mata elang, aku elang." Mata. Situasi terjadi 300 meter sebelah barat stasiun. 2 penjaga tewas. Saya menduga itu adalah tentara biru. Mengulang. Elang-elang. Setelah mengulanginya, Lian berhenti, namun sebelum menunggu jawaban Eagle, terdengar suara "zis" dari interkom. Sinyalnya terganggu. Ang Li membenarkan hal tersebut setelah memeriksa interkom. Penggunaan pengacau sinyal harus menjadi tindakan tentara biru. Mereka memutus komunikasi tentara merah satu sama lain agar dapat melaksanakan langkah selanjutnya dengan sebaik-baiknya. Bajingan ini. Lian mengumpat secara diam-diam dan berjalan kembali dengan senapan sniper di tangannya. Namun,
Lian tidak memasuki stasiun, melainkan menemukan titik tinggi untuk bersembunyi di luar stasiun, dan kemudian mengeluarkan teleskop inframerah untuk pengintaian. Teleskop inframerah ini awalnya milik Komandan Kompi Pengintai. Karena Lian diperbantukan ke Kompi Pengintai, teleskop itu diserahkan kepada Lian untuk memfasilitasi pengamatannya yang lebih baik. Di dekat stasiun sangat sepi, dan sepertinya tidak ada invasi, tetapi Lian sangat yakin tentara biru ada di sini. Setelah mengamati sekeliling stasiun, Lian mengalihkan perhatiannya ke markas resimen. Kendaraan off-road bersenjata dan kendaraan lapis baja masih ada, dan beberapa sersan menunggu dengan senjata di luar. Di kamp markas resimen, pemimpin resimen Kong Jianhua berdiri di depan seorang pria parubaya dengan kepala persegi dan telinga besar dengan ekspresi serius. Komandan. Kong Jianhua memberi hormat standar militer. Komandan divisi mengenakan seragam pelatihan, dengan tanda pangkat sersan tergantung di bahunya. Dia mengenakan celemek putih dan lengan di jaketnya. Penyamaran ini bertujuan agar dia tidak menjadi sasaran pembunuhan musuh. Setelah membalas hormat militer, Komandan divisi berbicara, "Komandan Kong, rencana pertempuran pertama kita gagal. Tentara biru lebih ganas dari yang saya bayangkan kali ini. Sekarang terapkan rencana tempur kedua. Komandan akan tetap di sini dan resimen Anda akan bertanggung jawab untuk melindunginya. Saya akan memimpin konvoi untuk mengalihkan perhatian tentara biru dan menemukan cara untuk melenyapkan mereka. Ya, saya berjanji untuk menyelesaikan misinya." Kong Jianhua memberi hormat dengan hormat militer. Komandan divisi membalas hormat militer dan tidak tinggal terlalu lama di kamp markas resimen. Dia segera keluar dan menaiki salah satu kendaraan lapis baja. Konvoi mulai melaju lagi dan segera meninggalkan markas resimen, tetapi kendaraan lapis baja lainnya tetap tertinggal. Apa tebakanku salah? Lian mengerutkan kening lagi dan mengambil teleskop untuk mencari. Boom! Tiba-tiba terjadi ledakan, lalu kendaraan off-road di depan mengeluarkan asap dan tergeletak tak bergerak. Itu ranjau darat. Tentara biru sebenarnya menanam ranjau darat di luar markas resimen. Itu tepat di bawah hidung tentara merah dan tidak ditemukan. Boom! Lalu ledakan kedua terjadi. Mobil terakhir dalam konvoi, seperti mobil pertama, tergeletak di tanah dan mengepulkan asap. Jalan pegunungan terlalu sempit untuk memungkinkan dua mobil melaju berdampingan. Kedua mobil di depan dan belakang tergeletak pada saat yang bersamaan, dan seluruh konvoi terjebak di sana, tidak dapat maju atau mundur. Papa. Kemudian tembakan keras datang dari kedua sisi jalan pegunungan, tempat puluhan pasukan biru bersembunyi. Harus dikatakan bahwa keterampilan kamuflase tentara biru sangat bagus. Lian telah berpatroli 2 kali tetapi tidak menemukan mereka. Hal ini juga terkait dengan langit yang terlalu gelap. Usai diserang, konvoi segera melancarkan serangan balik, dan tentara merah yang ditempatkan di markas resimen pun segera bergegas keluar. Retakan. Penembak mesin pada kendaraan off-road bersenjata itu ditembak mati, dan daya tembak konvoi menurun tajam. Penembak jitu. Ang Li mencari dengan cepat dalam kegelapan, mencoba menemukan lokasi penembak jitu. Situasi menjadi sangat tidak menguntungkan bagi konvoi tersebut. Orang-orang di dalam mobil membuka pintu dan keluar dari mobil, mencoba mengungsi ke markas resimen. Komandan divisi yang menyamar sebagai juru masak mengikuti di akhir. Lian menggelengkan kepalanya dengan tidak sabar. Di medan pertempuran, seorang komandan divisi yang menyamar sebagai juru masak memang bisa memperkecil kemungkinan diserang musuh. Namun, pernahkah Anda melihat juru masak mengendarai kendaraan lapis baja? Poin lainnya adalah semua orang melindungi si juru masak, baik disengaja maupun tidak. Penembak jitu manapun yang berpikiran jernih pasti bisa menebak apa yang sedang terjadi. Retakan. Suara senapan sniper langsung tertutup oleh suara tembakan lainnya, dan hanya penembak jitu dengan bakat penembak jitu yang luar biasa seperti Ang Li yang dapat membedakannya. Tanpa melihat, Lian tahu bahwa komandan divisi telah terbunuh, dan fokusnya sepenuhnya tertuju pada penembak jitu tentara biru. Menemukanmu. Lian diam-diam berteriak dan menentukan posisi penembak jitu tentara biru. Dia bersembunyi di antara pohon besar dan bebatuan. Bersambung.